إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimani wa rahmatullah. Puji syukur pada senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, dan alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita sampai pada saat ini di hari yang kedua di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah kesyukuran kita mengawali kehidupan kita yang baru ini di hari ini, kita bisa hadir di majelis ini atau di masjid ini untuk menunaikan sholat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita di pagi hari ini menjadi bagian dari amal-amal kita yang akan menyertai kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tak lupa serta senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah Ramadan yang telah Allah hadirkan kepada kita jadikan diri kita ini mesra dengan Ramadan. Sekali lagi, marilah Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita ini menjadikan diri kita mesra dengan Ramadan. Maksudnya apa? Kita lebih banyak meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Allah membukakan keberkahannya. Artinya Allah memberikan peluang-peluang untuk kita untuk memperbanyak ibadah. Dan kita harus mesra dengan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan misalnya tilawah kita, maka di bulan Ramadan tilawah kita harus lebih baik. Kita harus lebih mesra dengan Ramadan. Kalau misalkan kita ambil contoh dari sisi tilawah misalnya, kalau sekarang sudah hari kedua, maka apakah tilawah kita minimal juga sudah 2 juz lah, minimal. Lebih kalau ada yang bisa lebih. Nah ini sudah masuk hari kedua, masih di awal, masih di pagi. Sedangkan nanti sampai maghrib baru masuk hari yang ketiga. Kita harus mesra dengan Ramadan, baik tilawah kita, kemudian yang lain kita, zikir kita, maka kita lebih mesra dengan Ramadan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan kami sampaikan di sini bahwasanya
eh, di bulan Ramadan ini ibaratnya kita ini melakukan sebuah perjalanan bersama Ramadan, melakukan penerbangan bersama Ramadan. Maka perjalanan bersama Ramadan ini harus menjadikan kita ini selamat. Jangan sampai perjalanan bersama Ramadan atau penerbangan misalnya bersama Ramadan itu menjadikan perjalanan yang sia-sia, perjalanan apalagi yang mencelakakan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis disampaikan, hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi shahr man khurima khairan faqad khurima. Pada jam Ramadan telah datang kepadamu Ramadan syahrul mubarakun, yakni bulan yang diberkahi. Iftaradallahu 'alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepadamu berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka padanya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa yughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi shahr, di dalamnya di bulan Ramadan itu terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khairan faqad khurima, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan itu, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan atau keberkahan di bulan Ramadan itu, berarti ia telah benar-benar terhalang dari keberkahan, berarti ia telah benar-benar terjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang Ramadan telah Allah hadirkan kepada kita, di mana sebelum masuk bulan Ramadan, bulan Rajab, kemudian Sya'ban, bagaimana kita merindukan, menginginkan agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Dan alhamdulillah, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, Allah kabulkan, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, panjenengan semuanya bisa hadir di masjid ini sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Panjenengan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dikabarkan dari hadis ini bahwasanya Ramadan ini adalah syahrul mubarakun, bulan yang penuh berkah. Kita pahami apa sih yang dimaksud dengan berkah ini, keberkahan. Kalau kita sering komunikasi dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, maka seringkali kita mengucapkan atau kita membalas suatu chatting itu dengan barakallah, semoga diberkahi Allah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan barokah itu, barakallah? Dan kita juga memohon kepada Allah agar kita ini diberi umur yang barokah. Barokah itu adalah suatu kemanfaatan dari sesuatu hal yang kemanfaatan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita punya umur yang panjang, diberi umur Allah SWT, maka kemanfaatan dari umur itu adalah untuk beramal saleh, untuk kebaikan, bukan umur usia yang digunakan untuk bermaksiat, baik bermaksiat kepada Allah
puasa itu kita sebagai seorang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasa ini jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya puasa, kesempurnaannya puasa itu hanya bisa ditunaikan, hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang bertakwa. Oleh orang yang bertakwa. Seringkali kita mendapatkan apa yang diingatkan oleh khatib di setiap mimbar Jumat. Khatib menyampaikan, menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah yang mampu melaksanakan kesempurnaan puasa. Dan puasa ini di surah Al-Baqarah ayat 183 itu adalah ramalan tak takut. Diwajibkan kita berpuasa supaya kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah berapa kali berjumpa dengan Ramadan? Berapa kali kita bisa menunaikan puasa? Nah, sudahkah itu menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Ramadan yang telah lalu yang kita lalui bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa, menjadi seorang beriman yang bertakwa, maka insya Allah Ramadan ini akan bisa kita laksanakan. Tetapi jika tidak, Ramadan yang lalu tidak bisa menjadikan diri kita menjadi seorang beriman yang bertakwa kepada Allah, maka Ramadan yang sekarang Allah hadirkan kepada kita ini tidak bisa kita laksanakan dengan lebih baik, dengan kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya di bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga padanya. Artinya pintu kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk kita amalkan ini terbuka lebar bagi kita untuk beramal soleh, bersedekah. Nilai sedekah di bulan Ramadan dibandingkan nilai sedekah di luar bulan Ramadan akan beda. Jadi kebaikan di bulan Ramadan ini dibandingkan kebaikan di luar bulan Ramadan ini berbeda. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga akan Allah berikan suatu malam kemuliaan di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita harus yakin dengan ini. Kalau kita tidak yakin dengan ini, maka kita tidak akan bisa melaksanakan puasa, tidak bisa lebih mesra dengan Ramadan ini. Kalau kita yakin, maka insya Allah kita akan lebih mesra dengan interaksi dengan Ramadan ini. Kemudian jemaah firman Allah Subhanahu wa taala sampaikan, man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan keberkahan dengan bulan Ramadan, maka sungguh ia benar-benar telah terhalang dari kebaikan. Benar-benar ia telah terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan kita tidak tergolong orang yang terhalang dari keberkahan, tidak tergolong dari orang yang terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perjalanan Ramadan yang masih kira-kira 29 hari lagi, maka kita harus berhati-hati agar ibadah puasa kita, utama ibadah puasa kita, ini bisa terjaga dari hal-hal yang merusaknya, terjaga dari hal-hal yang bisa menjadikan kemesraan dengan Ramadan itu tidak bernilai.
utamanya dari sisi puasa, kesalahan dari sisi puasa, agar perjalanan bersama Ramadan ini tidak sia-sia. Disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita, man shoma Ramadan kan shaimin laisa lahu siyami ba'du wa. Ini peringatan dari Rasulullah SAW betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini adalah sesuatu peringatan dari Rasulullah SAW agar kita menjaga ibadah puasa kita. Nah, terkait dengan menjaga puasa jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu bukan hanya menjaga lisan ini untuk tidak makan dan minum, bukan hanya untuk menjaga lisan tidak makan dan tidak minum, tetapi benar-benar kita harus menjaga lisan ini dari hal-hal yang merusak daripada nilai ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Dan yang mendasari bahwasanya ibadah puasa kita ini harus menghadirkan diri kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, puasa ini harus dijaga kemurniannya. Kemudian disampaikan pula di dalam sebuah hadis, man lam yudahu qawla zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan dusta, maka Allah tidak peduli dengan telah meninggalkan seseorang itu dari makan dan minum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memperdulikan orang yang tidak makan dan minum, artinya puasa, jika dia tidak bisa meninggalkan sesuatu yang buruk yang keluar dari lisannya. Penyakit lisan ini harus kita hati-hati. Penyakit lisan yang itu merusak daripada ibadah puasa kita. Yang nilai ibadah puasa itu yang kita berusaha tidak makan dan minum, ternyata tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk menjaga lisan ini dari perkataan dusta, dari penyakit lisan. Dan banyak sekali penyakit lisan itu, diantaranya ghibah, kemudian berbohong, kemudian mencaci, mengejek. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita hindarkan, karena itu adalah merusak daripada ibadah puasa kita. Nah, agar kita bisa menjaga lisan ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Ummi Habibah radhiyallahu anha, zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu, kalamu ibni Adam alaihi la lahu illa amrun bi ma'rufin aw nahyun 'anil munkari aw dzikrullah. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ucapan anak Adam, kalamu ibni Adam alaihi la lahu, itu akan merugikan dirinya sendiri atau tidak menguntungkan dirinya sendiri. Nah, sesuatu yang keluar dari lisan ini bagi kita, Ibni Adam, anak Adam itu merugikan dirinya sendiri, nah, tidak menguntungkan. Illa amrun bima'rufin, kecuali ucapan yang mengajak untuk berbuat baik,
au nahyun anil munkar, atau ucapan yang mencegah dari yang munkar, dari yang buruk, atau dzikrullah, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis ini jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berhati-hati dengan lisan kita, agar lisan ini yang keluar dari lisan ini bukan sesuatu yang merugikan diri sendiri, yang tidak menguntungkan diri sendiri. Nah, supaya tidak menjadi golongan yang bisa ucapan merugikan diri sendiri, maka kita harus ma'ruf wa nahi munkar, jadi mengajak yang berbuat baik dan mencegah dari yang baik, atau kalau enggak kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terlebih sekarang ini di bulan Ramadan, maka perbanyaklah kita untuk mengajak kebaikan, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini disampaikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian as-salatu khamsun wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tanaba qata'an. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dilandasi dengan iman, berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah Ramadan ini yang kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sarana untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sarana untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan as-salatu khamsun wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan. Jarak antara sholat waktu, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza tanaba qata'an. Itu merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila dia tidak melakukan dosa-dosa. Jadi kita sholat 5 waktu, sholat di antara sholat yang lain, kemudian Jumat dari Jumat berikutnya, Ramadan berikutnya, itu penebus daripada dosa-dosa kita, penebus daripada dosa-dosa kita apabila tidak melakukan dosa besar. Nah, oleh karena jangan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dosa kecil saja kita harus takut. Kita harus takut dengan dosa kecil. Sekecil apapun kita dengan dosa itu harus takut. Karena apa? Karena pembalasan dari setiap dosa itu sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dosa itu adalah dosa besar. Disampaikan kalau dosa-dosa yang lain selain dosa besar, dari sholat 5 waktu, antar sholat waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Penebus dosa kita apabila tidak melakukan, catatannya itu tidak melakukan perbuatan dosa besar. Nah, dosa besar ini jangan kita sembrono, jangan sembarangan dengan dosa besar. Jangan berpikir kalau aku melakukan perbuatan dosa besar ini, sedangkan Allah itu Maha Pengampun, aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tetapi apakah permohonan ampun kita itu, pertobatan kita itu memenuhi syarat untuk diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Penyesalan kita itu apakah memenuhi syarat daripada Allah menurunkan ampunannya kepada kita? Sedangkan kalau ini saja di bulan Ramadan, dari Ramadan berikutnya Allah memberikan ampunan, penebus dosa-dosa apabila kita tidak melakukan dosa besar. Nah, ini harus menjadi catatan bagi kita bahwasanya kita harus benar-benar takut dengan dosa besar. Dosa besar misal mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
melakukan perbuatan kemusyrikan, atau kemudian kita mendolimi seseorang yang tingkat kedolimannya itu amat besar. Semisalnya melakukan perbuatan perzinahan, ini harus kita takut, harus kita hindari, jangan sembrono. Makanya kita kalau dengan urusan perzinahan itu jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Apalagi melakukan, mendekat saja tidak boleh. Apalagi melakukan. Bagaimana ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis itu, kita harus hati-hati, kita harus tahu batasan-batasannya. Sekali batasan itu dilanggar, maka di situ akan ada peluang yang besar di mana setan akan bermain dan akan menjerumuskan pada perbuatan yang amat kecil, yang menjadi perbuatan itu menjadi perbuatan tergolong dosa besar, yang mana dosa besar itu tidak mudah untuk kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpuasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi puasa itu lebih dari itu, yang bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang merusaknya. Utamanya adalah di sini adalah lisan, di mana bahayanya lisan ini jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa menjadikan seseorang itu banyak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disampaikan dalam sebuah hadis itu yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sedangkan yang menjadi penyebab banyaknya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dari lisan dan kemaluan. Nah, kita harus hati-hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan ini bisa sangat berbahaya sekali, karena ini menjadi kotor sisa yang bisa menjadikan seorang itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus berhati-hati dengan syahwat kita, kemaluan kita, apa yang ada di antara dua kaki kita ini. Di situ ada syahwat, di situ setan sangat besar menjadikan seorang menggodanya itu untuk menjerumuskan itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan lisan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu la yaqul abdu haqiqatal iman hatta yahzuna bi lisanihi. Dari Anas yang berkata, Rasulullah bersabda, seorang hamba itu tidak akan sampai kepada hakikat iman sebelum dia mampu menjaga lidahnya. Nah, di bulan Ramadan ini kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, orang yang beriman, hakikatnya iman ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang hamba itu tidak akan sampai kepada hakikat iman yang dia miliki sebelum dia bisa menjaga lidahnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kendalikanlah lisanmu, tetaplah dalam rumahmu dan tangislah kesalahan. Kendalikanlah lisanmu, yaitu seperti yang disampaikan tadi, menjauhkan dari penyakit lisan seperti ghibah, bertengkar, bicara dengan jorok, kemudian melolok-olok, mengejek, menyebarkan rahasia seseorang, kemudian berjanji yang mana janjinya itu adalah janji dusta, kemudian mendudukan dan lain sebagainya. Siapa yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah yang telah memberikan kepada kita, yang Allah berikan Ramadan kepada kita, benar-benar kita pun bisa hadir untuk Ramadan. Benar-benar Allah yang telah memberikan kepada kita Ramadan, mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjadikan diri kita ini untuk Ramadan, sehingga Ramadan yang masih diberikan Allah kepada kita ini, yang kita jalan ini menjadi
sisa waktu usia kita yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga usia kita yang masih ada ini, karena jadwal kita kapan bertemu kepada Allah kita tidak tahu, maka jadikanlah Ramadan ini seperti Ramadan yang terakhir, karena kita belum tentu di Ramadan berikutnya itu kita berjumpa. Jangankan untuk Ramadan berikutnya, apakah nanti sampai finish di Ramadan kita masih bisa menikmati Ramadan, belum tentu. Besok kita hari yang ketiga bisa bertemu Ramadan juga belum tentu. Marilah kita lebih besar dengan Ramadan, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Marilah kita tingkatkan untuk lebih baik dari Ramadan yang lalu, dari waktu-waktu usia yang telah kita jalani. Marilah usia yang masih ada, yang kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berapa jatah usia kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan usia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ringankan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ambil hal yang memberatkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Allah kita. Semoga Allah ringankan untuk beribadah kepada Allah dan Allah angkat hal yang memberatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Marilah majelis ini kita tutup dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan Allah yang menjadi lebih baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka sihhata wa lafiyata wa husnul khuluq. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna lana fi syafaratil maut wa najata minan nar wal afwa barzakh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al mahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'watil hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma sta'inna wal muslimin. Allahumma salli ikhwanana muslimin fi Palestin, fi Suriya wa fi kulli makan. Allahumma thabit imanahum wa anfis sakinata ala qulubihim wa wa'id sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma da'il huda wa isra'il wa syafiq sallahu wa fa'al jam'ahu. Allahumma sur ala mujahidin adawna wa adahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan.